mengambil sebab, melakukan sebab, dan tafwidul umur ilallah, menyerahkan total perkaranya kepada Allah Ta'ala. Dia lakukan sebab, setelah itu artinya dia sandarkan total kepada Allah. Itulah hakikat tawakal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal juga merupakan yaitu amalan hati. Tawakal termasuk daripada ini amalan hati manusia. Kemudian alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mereka itu menegakkan salat. Menegakkan salat. Dengan salat dikatakan tegak kata para ulama. Salat dikatakan tegak. Al-Quran menyebutkan beberapa kondisi salat dikatakan tegak. Alladzina fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mereka dalam salatnya itu khusyuk. Orang yang mereka menegakkan salat atau salat yang tegak itu satu salat yang khusyuk. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang mereka terhadap salatnya menjaga, dia jaga waktunya, dia jaga yaitu rukun wajibnya, dia jaga perihal yang berkaitan dengan salat ini, dia jaga benar, jangan sampai dia termasuk orang yang menyanyiakan salat. Kemudian juga orang mereka dalam salat mereka daimun, terus-menerus dia lakukan. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang mereka ini terhadap salatnya daimun terus-menerus. Sehingga orang mereka menegakkan salat yang tegak itu salat yang khusyuk, salat yang mereka betul-betul jaga, dan salat yang dilangsungkan dengan terus-menerus. Ini orang yang mereka menegakkan salat, sehingga bukan sekedar melaksanakan salat. Kalau sekedar melaksanakan salat yang penting sudah salat. Tapi menegakkan salat ibaratnya tegak rohnya salat, tegak hatinya, tegak badannya. Yang dia betul-betul salat. Sehingga mereka hatinya hadir ketika salat, dia khusyuk, kemudian dia jaga betul salatnya, dan dia betul-betul yaitu menjaga kelangsungan salatnya. Itulah orang yang mereka yaitu menjaga salat. Dan orang mereka betul-betul menjaga salat, Allah katakan, ini inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu benar-benar mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan yang mungkar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka ini terhadap sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Mereka menginfakkannya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT karena Allah SWT. Salat ini adalah amalan jawari, amalan anggota badan. Demikian pula infak, amalan anggota badan dengan mengeluarkan harta mereka. Amalan anggota badan yang berkaitan dengan harta mereka. Sehingga di sini Allah katakan, orang yang mereka itu hatinya ada perasaan takut kepada Allah, hatinya ada getaran-getaran ketika diingatkan tentang Allah. Orang yang mereka imannya bertambah ketika dibacakan Al-Quran atau ketika dia membaca Al-Quran. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Orang mereka menegakkan salat. Orang mereka berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang seperti ini orang katakan mukmin yang hak. Orang pemilik iman yang sesungguhnya. Pemilik iman yang sesungguhnya. Sehingga iman itu mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ini semuanya adalah cakupan iman. Sehingga iman tidak sekedar tasdik dalam hati saja. Tetapi iman mencakup yakni amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Kemudian hadis Rasulullah SAW dan juga sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyandingkan antara iman dan amal. Ini namanya atful khas ba'dal am. Allah itu menyebutkan, menyandarkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Dan seperti ini dalam Al-Quran sering. Seperti umpamanya orang yang mereka beriman kepada malaikat wa Jibril. Orang mereka beriman pada malaikat dan Jibril. Jibril ini termasuk malaikat. Tetapi disebutkan oleh Allah SWT untuk menegaskan tentang ini pentingnya atau perhatiannya dengan malaikat Jibril. Ada keutamaan yang Allah berikan pada malaikat Jibril.
Sehingga penyebutan ini menunjukkan tentang perlunya diperhatikan berkaitan dengan ini malaikat Jibril. Setelah Allah menyebutkan malaikat, Allah sebutkan Jibril. Ini namanya atful khas ba'dal am. Seperti juga ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wasiat takwa diiringi dengan mengikuti kebaikan ketika dia melakukan keburukan dan perintah berakhlak yang bagus pada manusia. Kita tahu semuanya, berakhlak yang bagus ini itu termasuk bagian daripada takwa. Tetapi disebutkan oleh Nabi secara khusus karena banyak dilalaikan oleh orang. Sehingga Nabi sebutkan secara khusus bahwasanya akhlak yang baik kepada manusia itu termasuk di antara keimanan, adalah di antara bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu orang mereka juga memperbaiki ini akhlaknya. Ini adalah di antara contoh atful khas ba'dal am. Allah banyak bicara tentang iman dan amal soleh. Contoh mamanya innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang mereka beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Iman dan amal soleh. Amal soleh itu masuk dalam cakupan iman. Amal soleh itu masuk dalam cakupan iman. Akan tetapi disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini itu dalam rangka untuk yaitu menegaskan tentang amal saleh agar jangan sampai orang itu menyangka bahwasanya iman itu tanpa amal saleh. Untuk lebih menegaskan atau menekankan penekanan tentang ini amal saleh. Jangan sampai orang punya pikiran atau jangan sampai orang mereka meninggalkan amal saleh seakan-akan iman cukup dengan ini tasdik pembenaran di dalam hati semata. Seperti juga diantaranya watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan Allah SWT bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal-amal kalian. Ahlul jannah seorang mukmin tidak akan masuk jannah kecuali nafsul mukmin, kecuali jiwa yang beriman kepada Allah SWT. Dan Allah tegaskan bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal-amal kalian, bahwa amal ini merupakan bagian pada iman. Jika wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Setiap manusia beritanya berada dalam kerugian kecuali orang yang mereka beriman dan beramal saleh. Sehingga amal saleh ini sesungguhnya masuk dalam bab yaitu iman. Yang lebih jelas lagi diantaranya adalah dalam hadits Rasulullah SAW yang telah sering kita dengarkan pula, di mana Nabi menjelaskan iman mencakup semua cabang-cabang amal. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'adhaluha, yang paling utamanya, paling mendasarnya, paling pokoknya adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa tanaha imatatul adha anit tariq, dan paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, sedangkan rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan. Di sini Nabi katakan iman itu ada 70 sekian cabang. Sehingga pohon iman apabila sempurna tumbuh dalam hati seorang, itu akan rindang. Akan rindang. Akarnya kuat, kemudian batang percabangannya menjulang tinggi, kokoh, hebat, dan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat. Sehingga Allah tafsirkan iman sebagaimana pohon, sebagaimana ayat Al-Quran yang Allah katakan dengan ungkapan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukula kulahinin bidni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat permisalan tentang kalimat yang thayyibah? Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat taqwa,
Yang kalimat iman ini Allah gambarkan dengan kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik bagaimana itu? Asluha tsabitun, akarnya kokoh, kuat. Kemudian wa far'un fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kulahinin bin rabbiha, yang setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pohon ini ada bagian akarnya. Akarnya itulah akidah tauhid. Segala macam berkaitan dengan keyakinan-keyakinan hati, apa yang mesti diyakini oleh hati manusia, keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang yaitu takdir, segala macamnya. Semua keyakinan-keyakinan ini adalah merupakan akar yang memang tidak nampak. Sebagaimana akar tidak nampak di atas tanah, akar di bawah tanah tidak nampak, maka keyakinan-keyakinan itu pun tidak nampak. Adanya dalam hati manusia. Kemudian batang percabangan ini adalah amal-amal saleh yang terangkat naik kepada Allah Ta'ala. Yang merupakan yaitu dampak daripada akidah yang dia miliki. Karena dia berakidah tentang Allah, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia taat, dia berbuat baik, dia tinggalkan maksiat. Ini adalah dampak-dampak daripada orang punya akidah. Inilah amal-amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengikuti tuntunan ajaran yang disampaikan Nabi. Inilah yang akan naik terangkat menghadap Allah Ta'ala. Ini merupakan dampak daripada akidah yang ada dalam hati seorang. Sebagaimana batang percabangan merupakan yaitu perpanjangan atau hal yang nampak dari akar yang ada di dalam tanah. Kemudian dia memiliki buah-buah yang dirasakan. Buah itu baginya adalah kebahagiaan hidup. Iman melahirkan kebahagiaan. Akidah memberikan kebahagiaan, sebagaimana pohon memberikan buah-buahnya, dan yang dirasakan orang lain kepada orang yang beriman adalah munculnya al-akhlakul karimah. Ini akhlak yang bagus. Yang tamsil seperti ini pula disampaikan Nabi, mathalul mu'min kamathalin nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti pohon korma. Sehingga iman itu ditamsilkan seperti ini pohon. Demikianlah di sini, iman itu bercabang-cabang. Ada cabang yang paling utamanya, paling pokoknya, paling mendasarnya, bagian paling mendasarnya, itulah kalimat la ilaha illallah. Kemudian, di antara 70 sekian cabang itu, paling rendahnya, imatatul adha anit tariq. Membuang gangguan yang ada di jalan, sehingga orang tidak terganggu. Dia singkirkan duri, dia singkirkan sesuatu yang akan bisa mencelakakan seorang. Dia tutup lubang, dia buang kulit pisang, dia buang hal-hal yang menghalangi orang di jalan. Ini bagian daripada keimanan. Sehingga iman itu betul-betul melempangkan jalan, memberikan rasa aman. Kemudian juga wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu sebagian daripada iman. Merupakan cabang daripada keimanan. Orang semakin sempurna imannya, semakin cabang-cabang imannya banyak. 70 sekian cabang tadi ada pada dirinya. Semakin banyak cabang-cabang kebaikan yang dia wujudkan. Dan semakin berkurang kadar imannya, berkurang pula kadar cabang-cabangnya tersebut. Sehingga iman itu sampai hilang akarnya, sehingga terjebol akarnya, sehingga hilanglah iman. Dan iman ada yang sempurna, sehingga akarnya kuat. Dan batang percabangannya betul-betul rindang, sangat memuaskan pemilik pohonnya tersebut. Inilah iman. Sehingga iman itu adalah apa yang masuk dalam ucapan lisan, keyakinan hati, kemudian amalan anggota badan. Sebagaimana pohon tadi ada yang bagian akarnya, bagian batang percabangannya, bagian buahnya. Iman juga demikian, ada yang menancap dalam hati manusia, ada yang nampak, amal-amal yang nampak, ada amal yang nampak, sehingga cabangnya sangat banyak. Ini adalah termasuk diantara pembahasan masalah iman. Sehingga iman itu meliputi sekali lagi perkataan lisan, kemudian keyakinan hati, dan amalan-amalan anggota badan manusia. Kemudian iman ini yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah berkurang. Bertambahnya iman secara umum bita'ah dengan ketaatan-ketaatan. Berkurangnya iman secara umum dengan bil ma'asi, dengan berbagai macam kemaksiatan. Dirinci oleh para ulama di antaranya
hal-hal yang akan menambah keimanan seorang. Di antaranya, satu adalah ilmu. Ilmu ini akan menyuburkan iman dalam hati dia. Karena sumber keimanan sendiri adalah ilmu. Orang tidak akan mungkin beriman kecuali dengan dia berilmu. Apa yang akan dia imani tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang takdir, tentang ini, surga neraka, tentang nabi, tentang kitab. Apa yang akan dia imani kalau dia tidak berilmu? Dan ilmu ini juga yang akan menghidupkan iman. Sehingga diungkapkan dengan ungkapan ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ruh dari kami. Wahyu Allah namai dengan ar-ruh. Sesuatu yang akan betul memberikan kehidupan dalam jiwa seorang mukmin. Semakin sempurna ilmunya, semakin sempurna imannya. Dan imannya akan menjadi cahaya yang menerangi dia. Semakin kuat ilmunya, semakin terang cahayanya. Sehingga para ulama orang yang paling terang cahaya kehidupannya. Mereka yang paling kuat ilmunya. Kemudian ilmu itu adalah air yang menyegarkan. Sehingga akan segar tanaman iman kita kalau ini selalu mendapatkan siraman, yaitu ilmu. Sedangkan ilmu yang akan menguatkan iman kalau dirinci lagi, pertama al-ilmu bisifatillah, bi asma'illah wa sifati. Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga dia betul-betul mengenal siapa itu Allah SWT yang dia yakini. Sehingga semakin sempurna pengetahuan dia tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, semakin sempurna iman dia, semakin sempurna ibadah dia. Maka dikatakan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ini akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abid bijamil asma'i wa sifat allati yutali'u 'alal bashar. Hamba yang paling sempurna ibadahnya adalah hamba yang mereka beribadah, orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada para hamba ini. Sehingga semakin suara mendalami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, semakin menguat iman dia, semakin mengkristal iman dia, karena dia semakin tahu, faham siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh ayat, innama yakhshallah min ibadil ulama. Hamba yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Sehingga rasa takut ini hanya akan muncul dengan ilmu. Dengan ini ilmu. Para ulama lah, orang yang berilmu lah yang mereka betul memiliki rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran akan betul menguatkan iman dia. Mempelajarinya akan menguatkan iman dia. Karena Al-Quranul Karim adalah ruh dan cahaya dan penyegar bagi iman dia. Kemudian ilmu tentang hadis Nabi. Ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang tertuang di dalam hadis Nabi. Ini akan menguatkan iman kita pula. Ilmu tentang sirah Rasulullah SAW. Ini akan memberikan gambaran bagaimana perjalanan hidup seorang yang dipuji Allah, yang Allah jadikan sebagai teladan, sehingga betul-betul akan memberikan inspirasi keimanan yang akan menguatkan keimanan kita, mengokohkan istiqamah kita. Karena Nabi bergelut dengan segala macam ujian dan cobaan, maka dengan mengetahui surah Nabi, kita pun akan bisa mengikuti jejak kehidupan Nabi SAW. Termasuk ilmu pula adalah ilmu tentang surahnya para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Bagaimana mereka orang telah dipuji Allah dalam Al-Quran. Orang mereka umat yang terbaik, generasi terbaik. Dalam membawakan agama ini, mereka telah mengaruhi kehidupan. Bagaimana menegakkan agama Allah SWT. Demikian pula adalah ilmu tarikhnya, sejarahnya para salaful ummah, para salaf. Yang mereka juga orang yang terbaik setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dengan mengetahui ini semuanya, berilmu ini akan mengokohkan keimanan, menambah keimanan kita. Akan menguatkan, mengokohkan keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu akan menguatkan iman. Lisan yang berzikir 2 kali tentu beda dengan lisan yang berzikir 100 kali. Lisan yang berzikir 100 kali tentu beda dengan lisan berzikir dengan 1000 kali. Sehingga semakin banyak dia beramal saleh, semakin memperbanyak amal saleh, akan semakin menguatkan iman dia, mengokohkan iman dia. Pakunya ibarat itu semakin menancap kuat di dalam hati dia. Oleh karena itulah banyak Nabi menyarankan di zaman-zaman fitnah itu
hendaknya diperbanyak amal saleh, segera beramal saleh. Itu yang akan menyelamatkan dia dari guncangan-guncangan fitnah. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal, karena akan muncul fitnah-fitnah. Sehingga orang mereka segera beramal, banyak beramal, dia akan menjadi orang teguh di atas agama, di tengah-tengah gelombang fitnah sangat ini dahsyat. Kemudian yang ketiga, dengan banyak merenungkan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Merenungkan ayat-ayat kauniyah yang ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang di dalam diri kalian? Melihat, meneliti, memperhatikan yang akan menguatkan iman kita. Banyak Allah memerintahkan kita melihat alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah ciptakan unta, Allah tinggikan langit, Allah pancangkan gunung, Allah hamparkan bumi. Ini semuanya merupakan perintah untuk kita merenungi tentang ayat-ayat kauniyah dan juga tentunya adalah ayat-ayat yang matluah yang dibacakan itu Al-Quranul Karim. Ini akan mengokohkan iman kita. Di antara sebab iman kita bertambah adalah dengan hal tersebut. Adapun yang akan bisa mengurangi iman kita secara umum adalah semua bentuk kemaksiatan yang mengurangi iman kita. Tapi apabila dirinci, di antara yang akan mengurangi iman kita, satu, yaitu kebodohan kita tentang ajaran agama ini. Sebagaimana ilmu akan mengukuhkan agama kita, iman kita, sehingga mengakar kuat dalam hati kita, maka kebodohan kita tentang agama ini juga akan merapuhkan iman kita. Kemudian, yang kedua adalah kelalaian kita dan berpalingnya kita dari agama. Kelalaian kita ini akan menjadikan kita betul-betul semakin menipis iman kita, semakin merosot iman kita. Sehingga lalai. Dan di antara banyak yang membuat manusia banyak dibuat lalai adalah ini karena dunia yang mereka kejar. Sehingga mereka lalai. Melalaikan Allah akan berdampak kepada Allah buat dia lalai bahkan dengan dirinya sendiri. Dia lalai siapa dia, keberadaannya untuk itu apa, dan seterusnya. Kemudian di antara akan menggerus iman dia, merapuhkan iman dia adalah ini kemaksiatan. Kemaksiatan dikatakan oleh para ulama, ra'aitud dzunub tumitul qulub wa tarkud dzunub hayatul qulub. Aku lihat dosa itu akan mematikan hati, sedangkan meninggalkan dosa akan menghidupkan hati manusia. Dosa titik-titik hitam yang akan menjadikan hati ini kemudian menuju pada sakit dan kematian. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah itulah ron, titik-titik hitam yang memenuhi hatinya, itulah hasil perbuatan mereka, maksiat mereka lakukan, sehingga hatinya penuh dengan noktah hitam yang membuat hati itu kemudian hitam legam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang mungkar. Kemudian juga di antara yang akan merusak iman kita, menurunkan kadar iman kita adalah itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yaitu an-nafsul amarah bisu. Nafsu yang senantiasa memerintahkan pada keburukan yang kemudian selalu dia ikuti. Inna nafsal amaratun bisu. Ketahuilah sungguhnya nafsu itu benar-benar condong memerintahkan kepada asu, kepada keburukan. Kemudian juga faktor-faktor yang sifatnya eksternal seperti syaitan yang terus menggoda manusia, menyesatkan manusia, membisikkan manusia. Kemudian fitnah dunia, glamornya dunia. Kemudian sehingga manusia terfitnah dengan kejar-kejaran untuk mendapatkan dunia. Kemudian juga ada kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang buruk. Dikatakan as-sahib-sahib, teman itu dia akan menyeret. Sahib-sahib, teman itu akan dia menuntun. Kalau nggak nuntun ke neraka, nuntun ke surga. Ini adalah hal yang faktor-faktor yang akan bisa menjadikan seorang itu imannya rapuh. Sehingga iman dalam definisi Ahlussunnah wal Jamaah ada 5 poin penting. Ini i'tiqadun bil qalbi, wa qaulun bil lisani, wa amalun bil jawarih, kemudian yasitu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah.
Ini 5 poin tentang definisi iman yang membedakan dengan ahlul bidah. Adapun Murji'ah, dalam pandangan mereka iman itu amal tidak masuk dalam iman. Sehingga iman itu utuh, sekedar tasdik dan tidak terpengaruh iman itu dengan amal seorang. Amal tidak mempengaruhi iman. Sehingga mereka berpaham Murji'ah, dia akan meremehkan amal karena amal tidak berpengaruh dengan keimanan. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menjadikan amal syaratul sahih iman, syarat sahnya iman, sehingga orang mereka rusak amalnya, dia rusak imannya. Sehingga orang mereka meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya dia mati kafir, khalidan finnar menurut Khawarij. Menurut Mu'tazilah, matinya mati tidak kafir dan tidak muslim, sehingga dikatakan mangsilatain, tetapi di neraka dia adalah khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Demikian para bapak dan ibu sekalian, ikhwah sekalian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan masalah iman ini, yaitu berkaitan masalah takfir. Ya, kefahaman kita tentang hakikat iman, ini sangat menentukan berkaitan dengan masalah ini, pemantauan masalah takfir. Karena masalah takfir ini sangat berkaitan dengan masalah bagaimana keyakinan, pandangan dia tentang iman. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang akhwat yang dilamar ikhwan dari ahlul bid'ah Ustaz, yang masih terhitung kerabat. Awalnya ana menolak 3 kali, namun entah mengapa di akhir malah ana terima karena dia bilang mau menerima kebenaran sunnah. Namun ana menyesal Ustaz dan tidak tahu cara menolaknya karena sudah terlanjur tunangan dan masih kerabat yang nantinya akan memutus silaturahmi. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini yang dinamakan musibah pada agama ana Ustaz? Yang kedua, apakah ini menunjukkan ana gagal dalam ujian keimanan? Dan yang ketiga Ustaz, jika iya ana telah gagal, apakah ini juga tandanya ana tidak jujur pada keimanan ana selama ini Ustaz? Mohon nasihat dan sarannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan itu asalnya adalah boleh dengan sesama muslim. Siapapun muslim, mereka adalah bisa menikah dengan kita. Bahkan laki-laki muslim bisa menikahi wanita ahlul kitab. Tetapi di antara prinsip tujuan pernikahan adalah terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga dan terwujudnya pendidikan agama yang benar. Kalau kita menikah dengan ahlul bid'ah atau orang yang mereka memiliki pemikiran yang menyimpang, maka dikhawatirkan agama kita akan rusak. Agama kita akan terbawa oleh sang suami, karena seumum laki-laki adalah pemimpin yang memimpin keluarga kita. Dan laki-laki atau ahlul bid'ah yang mereka itu hanya dalam taraf berbicara ingin mengikuti kebenaran, ini nggak jelas. Sangat susah orang yang mereka bercokol padanya pemikiran bid'ah itu, dia bertaubat. Karena secara umum bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Karena bid'ah itu kecil kemungkinannya bertaubat, beda dengan maksiat. Karena orang yang mereka tenggelam dalam bid'ah merasa di atas kebenaran. Bagaimana mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itulah, kalau kita apakah termasuk ini musibah agama? Ya, kalau kemudian ternyata dengan pernikahan ini kemudian kita justru agama kita rusak, keyakinan kita rusak, kemudian sunnah kita rusak, ya itu adalah merupakan bagian dari musibah agama. Dan apakah ini termasuk di antara ketidakjujuran dalam beragama? Ya, berdoa saja kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampunkan langkah-langkah telah dilakukannya. Kemudian Allah memperbaiki keluarganya. Dan yang penting, ya ini bagaimana anti kuat untuk berdakwah, semangat untuk mendakwai dengan cara terbaik. Karena ketika telah menjadi suami, maka wanita adalah dia
pelayan suami, dia bagaimana berkhidmat pada suami, layani sebaik-baiknya dan banyak-banyak berdoa dan senantiasa dakwailah dengan cara terbaik. Cari waktu yang tepat, kemudian saat yang tepat, sehingga bagaimana bisa merubah suami dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan menjadi keluarga yang sejalan di atas manhaj yang hak. Ini adalah wallahu taala bisawab. Seandainya kemudian sampai pada terjadinya pernikahan atau berlangsungnya pernikahan, bagaimana menjaga agama Anda, menjaga agama baik-baik, jangan sampai agama Anda ini rusak dengan berbagai macam atau luntur larut menjadi atau mengikuti arus kebid'ahan. Allah taala alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa merahmati antum. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menanggapi dan juga menasehati orang yang berkata, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tapi dalam kesehariannya tidak melaksanakan ibadah yang wajib seperti halnya sholat Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim, itu namanya adalah pengakuan dusta. Pengakuan yang jujur itu dia akan dibenarkan dengan amalan. Maka dikatakan oleh para ulama, ini seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya iman itu laisal iman bitahalli. Iman itu bukan dengan sekedar ungkapan-ungkapan hiasan, wala amani, dan bukan sekedar angan-angan saja. Tetapi iman itu adalah mawqira fil qalbi, apa yang mencekat kuat di dalam hati manusia. Wa sadaqahu al-amalu, dan dibenarkan oleh amal-amal dia. Sehingga orang yang mereka mengucapkan, saya membenarkan, saya beriman, saya percaya, tetapi dia tidak membenarkan dengan amalannya, maka dia dusta. Adalah dia memiliki unsur kedustaan, dia punya penyakit nifaq. Karena kalau dia betul-betul jujur dengan imannya, dia akan buktikan dengan amal dia. Allah ta'ala alam shawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seringkali di dalam hati diliputi was-was tentang kata-kata yang buruk tentang Allah Ustaz. Apakah anak berdosa Ustaz dan bagaimana hukumnya Ustaz? Maksudnya bagaimana itu? Diliputi kata yang buruk tentang Allah Ta'ala. Yang jelas kalau ada pikiran-pikiran buruk tentang Allah, segera ta'awud. Segera berlindung kepada Allah Ta'ala dari bisikan-bisikan syaitan. Atau dengan lintasan-lintasan buruk dalam pemikiran yang boleh jadi syaitan berusaha untuk memberikan lintasan-lintasan yang buruk dengan pikiran tersebut. Yang jelas Allah SWT adalah walillail asmaul husna. Allah itu pemilik kesempurnaan. Namanya paling indah, sifatnya paling sempurna. Tidak ada sedikit pun celah kekurangan pada diri Allah Ta'ala. Sehingga apabila ada lintasan keburukan yang melintas dalam diri kita, segera ta'awud dan berlindung pada Allah dan segera minta ampun kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Sebagaimana Allah jelaskan tentang dirinya dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua lintasan buruk tentang Allah adalah bisikan syaitan yang perlu kita enyahkan, kita lenyapkan dari diri kita. Allah alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, mohon izin bertanya di luar tema. Jika kita terlewat sholat malam, ada yang menyebut bisa diqadha sampai sebelum zuhur Ustaz. Apakah niatan sholat sunnah ini bisa digabung dengan niatan sholat sunnah lain, misalnya duha? Iya, kalau kita mau sholat, kita mengganti di pagi harinya, itu ya tanpa witir. Ya juga sekaligus sebagai dia melakukan sholat duha. Intinya bahwasanya kalau kita malam itu dengan witir sunnahnya, kalau dia kemudian kita terlewatkan sholat malam, dia ganti pagi harinya dengan duha atau dengan mengkompliti sebagaimana rakaat sampai 8 rakaat, maka ya jelas tanpa witir. Allah ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, terkait menyingkirkan gangguan dari jalan Ustaz. Lalu bagaimana hukumnya kalau buang sampah sembarangan Ustaz? Ya termasuk mengganggu. Qaidah seorang muslim itu, bismillahirrahmanirrahim, qaidah seorang muslim itu la darara wa la dirara. Seorang muslim itu dia tidak menimbulkan gangguan, baik gangguan kepada diri sendiri maupun gangguan kepada orang lain.
membuang sampah sembarangan, berdak sembarangan, menggeber-geber sepeda motor, kemudian berjalan siksak, membahayakan orang, dan seterusnya, dan semua yang berkaitan dengan bisa mencelakakan orang lain, ini semuanya termasuk amaliyah yang menunjukkan berkurangnya iman dia. Iman itu menuntut dia memberikan rasa aman pada orang lain. Memberikan rasa aman pada orang lain, memberikan rasa kesejukan pada orang lain. Kalau dia kemudian mengotori jalan, kemudian dia sembarangan berbuat, bersembarangan, merusak, sembarangan membuang sampah, sembarangan membuang sesuatu yang bisa mengganggu orang lain, ini termasuk yaitu cabang kekufuran. Sebagaimana cabang gimana adalah membersihkan atau menyingkirkan semua yang akan bisa mengganggu di jalan. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz. Bagaimana kalau ada wanita yang berkata, jilbab itu nggak penting, yang penting hatinya. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Iya, orang ini kufur dengan syariat Allah SWT. Kalau yang penting hatinya nggak perlu ada syariat. Syariat mengajarkan berjilbab itu wajib. Dan itu merupakan cerminan daripada keyakinan dia. Kalau hatinya baik, maka dia akan berpenampilan dari yang baik. Kata Nabi, ala inna fil jasati mudghah, idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wa yal qalb. Ketahuilah dalam jasad kita ada sekera daging. Kalau sekera daging ini baik, akan baik semuanya. Kalau sekera daging itu rusak, akan rusak semuanya. Ketahuilah sekera daging itu adalah hati manusia. Kalau dia bilang hatinya baik, yang penting hatinya. Kalau hatinya baik, penampilannya pasti baik. Orang yang baik hatinya pasti sholat. Orang yang tidak sholat, hatinya pasti buruk. Walaupun orang yang mereka sholat, belum tentu hatinya baik. Orang yang hatinya baik itu pasti sholat. Walaupun orang yang sholat, belum tentu hatinya baik. Karena orang sholat itu niatnya macam-macam. Orang yang wanita mukminah yang baik, yang hatinya baik, pasti jilbaban. Walaupun tidak setiap orang yang berjilbab itu adalah hatinya baik. Tapi orang yang baik hatinya pasti berjilbab. Demikian seterusnya, kalau hatinya baik, pasti dia akan berpenampilan yang baik sesuai dengan syariat Allah SWT. Wallahu ta'ala al-musawwab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana kita bisa melihat secara jelas akidah seorang murji'ah sebagai murji'ah, mutazilah sebagai mutazilah, dan khawarij sebagaimana khawarij Ustaz? Karena yang Anda tahu, mereka sama dari segi penampilan dan pula sering di antara mereka itu menampilkan diri sebagai ahlus sunnah juga Ustaz. Bagaimana cara membedakan Ustaz? Mohon Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akan ketahuan kalau sudah berbicara. Kita ini kadang-kadang dengan PKI nggak ada bedanya. Umpamanya katakanlah muslimin yang ada sekarang ini. Pakai celana panjang, pakai baju, kadang kaos, pakai topi, jejer, nggak ada bedanya. Baru ketahuan ini muslim yang bersyahadat, yang berla ilaha illallah, yang bermuhammad Rasulullah, yang ini PKI. Kalau sudah bicara, bagaimana bicara dia, bagaimana ungkapan dia, bagaimana bagaimana ungkapan-ungkapan dia, baru ketahuan kalau dia telah mengeluarkan isi pikirannya. Maka kalau kita belajar tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keyakinan, sikap dan keyakinan. Sikap dengan pemerintah bagaimana, sikap dengan ulama bagaimana, sikap dengan sahabat bagaimana. Adapun penampilan zahir bisa sama, bisa tidak isbal, bisa jenggotan, tapi ternyata dia takfiri. Yang satunya adalah Ahlussunnah. Ini akan kelihatan ketika dia telah memaparkan pikirannya. Wallahu ta'ala al-musawwab. Baik, jazakumullah khair Ustaz, cukup. Ya, demikian Bapak sekalian, kita sekian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan waktu-waktu kita sehingga menjadi kebaikan, simpanan kebaikan insyaallah taala di hari ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak kita kecuali amal yang kita bawa, yang kita tegakkan di atas ketakwaan hati dan tauhid kita di atas sunnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.